Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pagi hari ini. Saya mau engkau bangkit berdiri. Dan pagi hari ini kita mau bersorak-sorak bagi Raja di atas segala raja, yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan, bahkan melimpahkan berkat dan anugerahnya atas setiap kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu jemaat. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama katakan, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi yuk. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu. Ku sorakan haleluya. Nama siapa? Namamu berkuasa, amin. Surga bumi nyata. Sekali lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia Raja yang mulia. Dia ajaib. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, berkuasa meminta sambanya. Katakan sekali lagi, mari angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah sekali lagi. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sungguh kami nyatakan Engkaulah Raja mulia dalam kehidupan kami. Dan kami boleh katakan Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Sehingga mulut bibir kami boleh berkata, Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Ini pernyataan hati kami ya Tuhan. Engkau selalu yang kami puji. Mari sekali lagi katakan, Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus Tuhan. Kaulah
bersorak, sorak-sorai bagi Dia, sebab Dialah Raja, sebablah Dia Tuhan, pengharapan kita. Pagi hari ini kami deklarasikan, biarlah hidup kami, biarlah mulut bibir kami memperkatakan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami.
Hati kami haus kepadamu, hati kami rindu akan kediaman-Mu, hati kami rindu mengagungkan Engkau, memuji-Mu sepanjang hidup kami. Kami naikkan suara, kami naikkan nyanyian kami, nyanyian yang mengasihi, nyanyian yang mencintaimu. Yesus, Gembala agung kami.
Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, Penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Semangat sama-sama katakan sekali lagi. Sembah kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. sembah dan puji, Kau layak sangat. Jesus. dan puji, Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Come on. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji. sembah dan puji, Oh my God. Kami bersyukur Bapa. sembah dan puji, Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorak, tepuk tangan, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Sebab Engkau Allah yang kami percaya, Allah yang terus bisa kami andalkan, yang di dalam-Mu lah kami berharap dan bergantung Tuhan. Terima kasih buat minggu pagi ini Tuhan Yesus. Kami percaya minggu ini bukan lagi menjadi minggu yang biasa, tapi menjadi minggu yang luar biasa. Karena kami akan kembali menerima arahan Tuhan. Kami akan kembali menerima campur tangan dan intervensi Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat firman-Mu di pagi hari ini. Kami siap mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara sekalian, baik yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa selalu ada berkat-berkat yang baru yang akan Tuhan berikan atas kehidupan kita. Mari sama-sama katakan amin. Bisa kasih respon yang terbaik saudara, katakan amin. Mari saya ajak saudara langsung membuka Alkitab saudara. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan belajar prinsip mendengar suara Tuhan. Mari kita baca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Pagi ini kita akan kembali belajar satu prinsip yang saya rasa dan saya percaya saudaraku menjadi sesuatu yang sangat urgensi yang harus kita bisa lakukan, yaitu mendengar suara Tuhan. Ikuti saya mau pastikan pada hari-hari ini mendengar suara Tuhan adalah keharusan yang harus bisa aku alami. Karena dengan suara Tuhanlah, ikuti saya, bisa ucapkan lebih keras. Saya mau saudara tidak hanya sekedar membeo mengikuti kata-kata saya, tapi saya mau saudara ketika mengulangi perkataan saya, ini sebagai deklarasimu. Ikuti saya mau pastikan, selama ada tuntunan Tuhan, lewat suara Tuhan yang aku selalu terima, maka apapun situasi yang harus aku lewati, tapi arahan Tuhan, tuntunan Tuhan membuat aku akan aman, akan selamat dan terpelihara. Katakan terjadilah atasku. Mari kita baca saudara.
Dari ayat yang ke-14, hitungan yang ketiga sampai ayat yang ke-16, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Mari baca lebih keras. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita harus menyadari bahwa Tuhan kita, saudaraku, adalah gembala agung kita. Di ayat yang ke-14, saudaraku, Tuhan memperkenalkan dirinya. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kalau Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, saya mau setiap saudara menyadari berarti Dia hanya mengizinkan segala yang baik yang boleh terjadi dalam hidupmu sebagai domba-domba milik kepunyaannya. Katakan amin. Saudaraku, ayat ini menggugah hati saya ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan merenungkannya. Walaupun saudaraku ayat ini sudah sering saya baca dan juga sudah sering saudara baca, tetapi di tengah situasi peristiwa yang hari-hari ini saudaraku menakutkan, mencekam, yang diprediksi oleh banyak orang saudaraku akan semakin sulit. Tetapi puji Tuhan saudaraku, ayat ini datang kepada kita pagi hari ini secara spesial. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik, yang tidak akan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi atas kehidupan saudara sebagai domba-dombanya. Katakan amin. Tetapi saudara lihat, saudaraku, di pihak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan kita dikatakan adalah domba-domba. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah kita juga, saudaraku, mau bekerja sama menjadi domba yang baik? Karena Dia gembala yang baik itu punya niat, punya kerinduan untuk selalu mengerjakan banyak hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Tetapi saudaraku, hal itu bisa akan terjadi kalau kita juga, saudaraku, berjalan melakukan bagian kita untuk hidup taat kepada gembala kita, menjadi domba yang baik. Katakan amin. Nah, di ayat yang tadi kita baca, Yesus berkata di ayat yang ke-15, aku mengenal domba-dombaku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia bukan hanya sekedar gembala yang baik, tetapi ayat Alkitab mengatakan, saudaraku, Dia mengenali saudara. Tenanglah saudara, walaupun mungkin saya tidak tahu alamatmu, tapi Dia gembala yang baik tahu alamatmu. Kemana Dia harus mengirim berkat, kemana Dia harus mengirimkan malaikat untuk mengkontrol hidupmu setiap hari. Dia tahu alamatmu. Beritahu sebelah kanan kirimu, bilang begini, Dia tahu alamatmu, Dia tahu namamu. Bahkan Alkitab mencatat, saudaraku, sebelum engkau lahir ke dunia ini, bahkan jauh sebelum engkau ditenun di dalam rahim ibumu, Dia sudah mengenalimu, saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, gembala kita yang baik. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan begini, saudaraku, di bagian yang B, domba-domba itu harus kutuntun, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, ini dia, saudara, ciri kita sebagai domba kepunyaan Allah. Maka saudaraku, kita harus mengenali Dia. Dikatakan, saudaraku, mereka akan mendengarkan suaraku. Sebelumnya Yesus berkata, ada lagi domba-domba yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Katakan, proses mengikut Tuhan adalah proses. Katakan lebih keras, proses mengikut Tuhan, Sang Gembala Agung itu adalah proses step by step, setahap demi setahap, hari demi hari. Ikuti saya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Aku memberi diri
untuk dituntun. Nah, saya suka saudaraku ketika penulis mengatakan begini saudaraku, mereka harus kutuntun. Apa artinya dituntun saudara? Orang yang dituntun itu karena dia tidak tahu jalan, tidak tahu arah. Sebagai domba kita jangan sok jago, jangan sok tahu saudara. Engkau Alkitab katakan adalah domba yang harus dituntun. Nah, kalau kita pergi ke Israel sana saudaraku, proses si domba mengalami tuntunan dari gembala itu saudaraku adalah dengan si gembala memperdengarkan suaranya. Sang domba hanya perlu membuka telinganya. Selama saudaraku si domba mengikuti arah atau suara yang dikeluarkan gembala, maka saudaraku domba itu akan aman. Katakan amin. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk kita alami hari-hari ini. Apa itu saudaraku? Kita menjadi orang percaya seperti domba yang bisa mendengar suara gembala. Karena kalau domba sudah tidak bisa berfungsi pendengarannya, mendengar suara gembalanya, ini domba bisa dipastikan umurnya hanya tinggal menghitung jam. Kenapa? Karena ketika si gembala berkata kanan, gara-gara dia tidak dengar tuntunan gembalanya, dia ke kiri. Sementara di kiri ada jurang atau ada kumpulan serigala yang siap menerkam dia. Nah, Alkitab yang barusan kita baca mengatakan, akulah gembala yang baik. Tuhan tidak pernah menginginkan ada hal buruk terjadi dalam hidupmu. Bahkan Tuhan tidak menginginkan satu dari antaramu pun yang kena virus COVID-19. Tetapi yang Tuhan mau engkau lakukan adalah biarlah engkau memiliki telinga yang terbuka untuk selalu bisa mendengar apa? Suara gembalamu yang menuntun. Karena bicara tuntunan ini saudaraku adalah bicara suara step by step. Bisa ikuti saya? Kalau yang namanya saudaraku gembala menuntun itu enggak ngomong terus. 5 menit dia akan berkata kita ke kiri. Sang domba-domba akan ngikutin. Habis itu nanti berapa menit kemudian baru dia ngomong lagi. Kita ke kanan. Dia ke kanan. Sang gembala berkata berhenti 10 detik. Dia harus berhenti. Kenapa? Karena ular tedung lagi lewat di depan. Kalau kita jalan mati kau yang di belakang. Kira-kira begitu, amin. Nah, masa ini memang masa yang tidak mudah. Masa yang tidak lazim saudaraku. Di mana seluruh dunia alami persoalan global. Tapi sebagai hamba Tuhan ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Selama engkau menjadi domba yang memiliki telinga yang terbuka untuk bisa mendengar suara gembalamu, maka semua kebaikan-kebaikan dari sang gembala itu akan selalu nyampai dalam kehidupanmu. Katakan amin. Itu sebabnya dikatakan saudaraku bahwa domba-dombaku. Tanya sebelah kanan kirinya, kau domba atau apa? Domba atau kambing? Nggak ada yang dombing. Kalau domba-domba, coba colek sebelah kanan kirinya, bilang begini, pastikan kau domba. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ciri domba sama kambing itu sangat jauh berbeda. Kambing susah diatur saudara. Tapi domba itu kalau sudah di situ saudaraku ya dia di situ aja. Saya mau hari ini saudara menyadari kalau Yesus berkata domba-dombaku, itu sebabnya saudara harus tahu prinsip domba. Domba adalah binatang yang paling lemah. Dia adalah binatang yang tidak punya alat perlawanan. Bahkan tidak punya alat pertahanan. Pertahanannya siapa? Ya gembalanya. Kalau gembalanya saudaraku nggak ada, selesailah domba itu. Itu sebabnya kita mau pastikan kita selalu ikut gembala kita. Dengan cara apa? Telinga kita bisa mendengar. Nah, salah satu yang dimiliki domba adalah domba memiliki pendengaran yang tajam. Kenapa? Karena itulah perlindungan yang dia miliki satu-satunya. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, wujud perjalanan kita mengikut Tuhan ini adalah seperti domba yang dituntun. Katakan, saya tidak takut lagi. Karena apapun yang diprediksi oleh pemerintah, oleh para pakar, tapi aku punya janji Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang akan menuntunku.
Katakan amin. Beberapa hari yang lalu pemerintah, dalam hari ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bilang begini, bahwa kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Ya kan? Saudara baca itu enggak? WHO bahkan lebih serem lagi, dia bilang bahwa sepertinya virus COVID-19 ini tidak akan pernah bisa hilang dari muka bumi ini. Jadi kita harus belajar untuk hidup berdampingan. Oh saudara, kalau orang yang tidak punya suara Tuhan, dia akan takut. Dia nggak bisa enak makan, enak tidur, dia jadi stres, hormonnya terganggu, dan bisa-bisa dia mati bukan karena virus COVID-19, dia mati karena ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan, suara gembalamu akan terus diperdengarkan. Yang menjadi bagianmu adalah dengar suara Tuhan. Katakan amin. Nah, jauh sebelum saudaraku Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, sebenarnya saudaraku, Daud di waktu-waktu yang lampau sudah menangkap pewahyuan ini saudaraku, tentang siapa Allah yang dia percaya. Tapi Yesus tidak berkeberatan ya, memakai dimensi pengenalan Daud akan Allah sebagai gembala yang baik untuk dia ulangi menjadi jati dirinya. Saya mau kita baca Mazmur pasal yang ke-23. Dari sini kita akan belajar bagaimana prinsip domba yang selalu bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita baca Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sangat terkenal. Ini ayat atau perikop ini, Tuhan adalah gembalaku. Ikuti saya, Tuhan adalah gembalaku. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkaulah besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur ini kita mendapati Daud mengatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Dia sedang berbicara di mana dia memposisikan dirinya sebagai domba. Alkitab mengatakan Tuhan mengenali domba-dombanya, dan harusnya juga kita mengenali suara gembala kita. Artinya apa saudaraku? Ketika dia berfirman, kita harus selalu langsung bisa mengenali, oh ini suara Tuhan. Ada orang di sini? Saya mau saudara beri respon. Ya, jangan gara-gara social distancing saudara kembali ke kehidupan yang dulu. Ikuti saya. Saya mau ketika dia bersuara, dia berfirman, aku langsung mengenali bahwa itu adalah suara gembalaku. Itu sebabnya dibutuhkan saudara bisa memiliki adaptasi atau asosiasi dengan gembala saudara, memiliki hubungan yang peka, supaya saudara jangan salah untuk saudaraku menangkap suara. Ada banyak suara. Jangan sampai saudara pikir itu suara bapakmu, tapi ternyata itu bapak orang lain atau bapak tetangga. Kalau engkau saudaraku ada di kerumunan para bapak-bapak, semuanya bersuara. Tapi kalau engkau memang benar adalah anak bapak, katakan Bapak Simanjuntak, engkau bisa mendengar dan mengenali, oh kalau yang itu bukan bapakku. Walaupun sama-sama ngomong haleluya. Haleluyanya Bapak Sitorus enggak begitu. Haleluyanya Bapak Simanjuntak agak ngebas sedikit. Oh ketika dia berkata haleluya anakku, oh ini suara bapakku. Jangan sampai suara hantu saudara pikir suara Tuhan.
Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Dari sini dulu kita berangkat. Karena saudaraku, kita tidak akan bisa berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku tidak akan takut bahaya. Ya betul, tapi kunci yang pertama untuk kita bisa alami semua kebaikan, kuasa penyertaan Sang Gembala, ketika engkau bisa mengenali, mendengar suara gembalamu. Dalam hal ini tentu suara Tuhan. Ketika dia bersuara, saudaraku, kita akan belajar seperti apa ciri-ciri suara Tuhan sebentar, saudara. Supaya saudara bisa tahu, oh ini bukan suara Tuhan. Kelihatannya mirip tapi bukan suara Tuhan. Karena apa? Karena setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Katakan amin. Nah, hari ini kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-23 ini. Daud mengatakan di dalam pengenalannya yang adalah Allah gembalanya. Ketika dia mengenali, memiliki pewahyuan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Nggak stop sampai di situ. Ketika engkau mengenali Tuhan sebagai gembala, engkau akan mengalami semua penyediaan-penyediaan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Apa kalimat berikutnya? Takkan kekurangan aku. Katakan amin. Artinya apa? Apapun kebutuhan saudara, selama saudara mengenali suara gembala saudara, harusnya saudara tidak berkekurangan. Oh saudara, kalau saudara baca ini hari ini mungkin biasa buat saudara. Tapi coba saudara masuk dalam kehidupan Daud. Renungkan ayat ini ketika ayat ini tercipta. Ayat ini tercipta bukan waktu Daud lagi social distancing di rumah yang mewah, ada makanan, mau makan apa. No. Mazmur ini tercipta di mana? Di padang belantara. Ketika dia sendirian menjaga 2-3 ekor dombanya dari serangan para singa, para serigala, binatang buas beruang. Tidak ada yang mengantarkan makanan buat Daud. Daud harus berjuang untuk bagaimana domba-dombanya ini, saudaraku, selalu bisa makan. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Dari pengalaman hidup Daud, saudaraku, dia memiliki, saudaraku, sebuah dimensi pewahyuan begini. Oh, kalau aku aja manusia, aku bertanggung jawab kepada domba-dombaku. Kalau aku cuman gembala domba-domba ini, aku selalu ingin memastikan bagaimana domba-domba ini selalu gemuk, sehat, terpelihara. Apalagi dia Allah yang aku sembah. Makanya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebab apa? Daud berpikir begini, wong aku aja yang gak punya apa-apa, aku bisa selalu pastikan ini domba-domba ini selalu makan rumput yang enak, yang lemak, yang hijau. Apalagi Tuhan kalau menjadi gembalaku, maka aku tidak akan pernah berkekurangan. Inilah suara Tuhan yang harus berbunyi lebih keras dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Katakan amin. Semuanya di stop. Masyarakat disuruh jam 2 siang sudah tidak boleh beraktivitas. Para pedagang-pedagang berkata, waduh Pak, kita jualan sepanjang hari ini aja belum tentu ada yang laku, ada untung. Ini sampai jam 2 siang, kita mau bisa kerja model seperti apa dapat uang. Tapi ini yang saya ingin mau pastikan dalam hidup saudara. Saya mau saudaraku, engkau belajar mempercayai selama dia menjadi gembala dalam hidup kita, harusnya kita tidak akan berkekurangan. Karena selama ada firman datang dalam hidupmu, maka apapun yang engkau butuhkan selalu akan diberikan, dicukupkan. Tuhan memang tidak selalu memberikan apa yang kau ingini, tapi kalau hal-hal yang memang sudah menjadi kebutuhan dalam hidupmu, pasti akan diberikan. Ikuti saya, keinginan tidak selalu Tuhan beri. Tapi kalau kebutuhan belum aku minta pun, Tuhan adalah gembalaku, pasti menyediakan. Karena begini, dia adalah gembala yang super baik, maha tahu. Bahkan sebelum engkau mengetahui adanya kebutuhan di depan hidupmu, Tuhan yang gembala itu sudah terlebih tahu. Engkau belum tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu engkau harus punya 1-2 minggu, sebulan, 2 bulan ke depan. Tapi Sang Gembala itu sudah ada, sudah tahu. Katakan amin. Itu sebabnya saya mau sebagai jemaat Tuhan, apa saudara? Pastikan selalu ada firman.
yang selalu saudaraku berbunyi keras di batin saudara, yang terus berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, berarti ini artinya selama ada firman yang datang, maka semua kebutuhan, bukan keinginan ya, semua kebutuhan pasti aku dicukupkan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya hari ini begini saudara, kalau begitu apa yang sebenarnya kita butuhkan? Karena jangan-jangan apa yang kita bilang kebutuhan, buat Tuhan itu bukan kebutuhanmu. Makanya miss terus. Engkau doa dan berkata, oh Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu. Nah buat Tuhan itu enggak kebutuhan nak. Karena apa yang kau sebut kebutuhan, belum tentu buat Tuhan itu kebutuhan. Nah pertanyaannya, dalam konteks Mazmur 23 ini, apa yang Daud sebut sebagai kebutuhan sehingga dia berkata, takkan kekurangan aku. Banyak orang berkata, oh yang aku butuhkan adalah apa? Uang. Yang aku butuhkan adalah rumah. Yang aku butuhkan adalah hiburan, Pak. Udah bosan 2 bulan lebih mengurung diri di rumah. Apa sebenarnya yang kita katakan kebutuhan? Halo, ada orang di sini? Apa sebenarnya kebutuhan? Dan ini yang saya mau saudara tangkap. Ketika Daud berkata, saudaraku, Tuhan adalah gembalaku, ini Daud ngomong, kalau engkau selalu ada bersama-sama dengan aku sebagai gembala, kalau realitamu ya Tuhan selalu ada bersama-sama hidupku, maka itulah yang paling aku butuhkan. Yang lain pasti mengikuti. Sebagai hamba Tuhan, dengar saya, saudara, dengar saya. Yang saudara paling butuhkan hari-hari ini bukanlah sekedar uang, bukan sekedar hiburan, tapi yang kau butuhkan adanya realita Tuhan, yang selalu engkau bisa rasa mencengkram batinmu. Karena walaupun saudara punya uang, punya rumah, punya ini dan itu, kalau engkau tidak memiliki realita Tuhan, maka semuanya itu akan percuma. Tapi kalau engkau memiliki realita Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, ketika kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya menjadi bagian milikmu, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Jadi yang paling kita butuhkan adalah adanya realita Tuhan. Saya mau sebagai orang percaya yang mengenali Tuhan sebagai gembala, jangan terus berfokus kepada janji-janji berkat Tuhan. Itu pasti diberikan kalau engkau mencintai Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, satu kali Allah berkata kepada Musa, Musa, aku akan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Orang Hewi, orang Yebus, orang Kanan akan aku halau. Tapi sekarang berangkatlah, aku akan utus malaikatku berjalan di depanmu. Karena setelah mereka memberontak dengan Allah di Gunung Sinai, jadi aku gak mau lagi berjalan di depanmu, tapi aku akan tetap menepati perjanjianku, seperti sumpah yang sudah kulakukan, yang kukatakan kepada nenek moyangmu Abraham. Aku akan membawa bangsa ini, aku akan tetap genapi bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah janjiku, tapi malaikatku yang akan kusuruh di depan. Apa kata Musa, saudaraku? Musa berkata, Tuhan lupakan tentang janji. Aku gak penting janji itu. Kalau engkau tidak menyertai kami, kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Musa mengerti tentang apa itu realita Tuhan. Apa gunanya janji digenapi? Kami masuk ke tanah perjanjian, tapi selama perjalanan kami ini tidak ada realita Tuhan, tidak ada arti dan makna hidup ini, saudara. Yang membuat engkau bahagia bukan hiburan, bukan games, bukan media sosial. Yang membuat engkau selalu terhibur, selalu bahagia, selalu puas, karena tiap hari yang kau jalani selalu ada realita Tuhan yang mencengkram batinmu. Oh, aku deklarasikan pagi ini sebagai hamba Tuhan, realita Tuhan menjadi pengejaran utamamu. Engkau tidak mengejar hal-hal yang percuma, engkau tidak mengejar hal yang sia-sia. Yang engkau kejar, yang engkau pastikan bahwa selalu ada penyertaan dan realita Tuhan. Itulah yang kita butuhkan. Ikuti saya, yang kami butuhkan bukan hal-hal lahiriah. Yang kami butuhkan realita Tuhan. Karena kalau ada realita Tuhan, hal-hal lahiriah yang memang kami perlu pasti akan datang dengan cara Tuhan sendiri. Katakan, terjadilah atasku
Musa berkata kepada Allah, Allah, sorry, untuk kali ini aku membantah engkau. Jangan pernah suruh kami bergerak. Kalau kau sendiri tidak menyertai kami. Karena apakah yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa di luar sana? Oh, kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang siap ingin memakan kami, membantai kami. Bangsa-bangsa itu musuh kami seperti belalang banyaknya. Siapakah kami Tuhan? Apakah yang membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain kecuali satu? Engkau berjalan bersama kami. Saya ingin mengatakan yang membedakan engkau dengan orang lain adalah adanya realita Tuhan dalam hidupmu. Mungkin secara harta, kekayaan, posisi engkau jauh di bawah, tapi dengar baik-baik, realita Tuhan yang membedakan engkau dari segala orang-orang yang ada di luar sana. Aku berdoa hari ini, realita Tuhan selalu mencengkram kehidupanmu. Katakan, aku mau pastikan realita Tuhan, suara Tuhan selalu ada dalam hidupku. Katakan amin. Jadi yang teramat penting hari-hari ini saudaraku, apa itu? Kita bisa mengenali suara Tuhan. Sebab apa? Karena terutama hari-hari ini ada banyak suara yang dilepaskan di luar sana. Katakan, ada banyak suara yang diperdengarkan. Dari sekian banyak suara, ikuti saya, dari sekian banyak suara, dari banyak hiruk pikuk yang ada, di tengah banyaknya suara itu, ada satu suara Tuhan yang terus dibunyikan. Dan aku harus bisa mengenali mana yang suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Alasan kita tidak mengalami tuntunan karena engkau tidak mendengar suara Tuhan. Bukan Tuhan tidak bersuara, tapi suara Tuhan itu dihimpit oleh suara-suara lain. Dengan cara apa? Terkadang karena kebodohan kita sendiri yang membuka banyaknya suara masuk ke telinga kita. Padahal hanya satu suara yang perlu. Itu sebabnya hari ini engkau harus mau memilih. Engkau harus memilih mau ikut suara yang mana. Kalau engkau mengikuti suara yang bukan Tuhan, engkau mati. Saya ulangi, tidak ada jaminan. Sorry, saya harus berkata, walaupun kau mengaku aku pendeta, anak pendeta, ini bukan soal embel-embel itu lagi. Yang paling kita perlukan adalah suara Tuhan. Ada para pendeta yang kena COVID-19. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan itu segera disembuhkan Tuhan. Tapi saya mau sebagai jemaat, ini yang saya bisa berikan modal buat saudara untuk melanjutkan perjalanan hidup saudara ke depan. Selama ada suara Tuhan, oh come on, selama ada suara Tuhan, katakan aku akan selalu aman. Karena sumber suara Tuhan itulah yang menentukan kita hari ini. Apakah kita terus akan hidup atau tidak? Apakah engkau harus berhenti di sini sebagai domba yang akan segera dibantai serigala? Atau engkau akan terus menjadi domba yang gemuk, yang tambun, yang selalu memperkenan menyukakan hati gembalamu? Gimana supaya itu terjadi? Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Itu sebabnya di Night Prayer Bible Sharing kemarin hari Kamis, saya sudah membagikan ada beberapa cara yang sering Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan kita, memperdengarkan suaranya. Tolong kalau saudara belum dengar, ikuti lagi rekamannya. Ada di YouTube. Jadi jangan hanya buka YouTube dengar yang lain. Dengar apa? Nonton games, masak-masak. Ada satu keanehan di bawah matahari ini yang hari ini saya renungkan, saudara. Saya ngomong beberapa orang. Saya udah nyiapin khotbah, video rekaman, harus doa dan puasa berhari-hari untuk menyiapkan khotbah ini. Begitu diupload ke YouTube, viewernya paling 200, 300. Tapi yang anehnya video-video apa itu? Mancing ikan lah, masak-masak lah, tangkap ikan gabus. Wah, itu jutaan viewersnya. Saya bingung, saudara. Video yang bisa menuntun mereka kepada kehidupan, yang nonton paling 200, 300, itu disiapin di bawah tuntunan Roh Kudus. Sementara video-video para YouTuber yang hau-hau itu, orang Batak bilang hau-hau. Ya saudara, jutaan.
Saya bingung, apanya yang bisa mendatangkan kehidupan? Tangkap ikan lele di kolam, viewersnya 1,5 juta. Saya khotbah sampai berbusa semangat, ya paling tinggi 800-700. Ini saudaraku membuktikan sebuah keanehan di bawah matahari. Itulah yang sebabnya Yesus pernah bilang, ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Banyak orang mau memilih jalan yang lebar yang enak. Khotbah itu terlalu berat Pak, terlalu serius. Kita butuh hiburan, oke? Tapi jujur saudaraku, berapa banyak kuota datamu, waktumu, engkau habiskan memakan sampah dunia ini. Sementara firman yang memang membutuhkan konsentrasi, tapi itulah yang kau perlukan. Ingat, makanan enak nggak selalu jadi vitamin, justru itu racun. Terkadang makanan yang nggak enak itulah yang menjadi obat kesehatan. Katakan amin. Coba saudara makan junk food, enak nggak? Enak. 1 bulan tiap hari kau junk food, kita langsung ketemu di pintu gerbang surga. Tapi kalau saudara dikasih makanan sayur, pakis, brokoli, apalagi pare, apalagi tuh, wah nggak enak. Tapi saudaraku sehat. Terkadang memang firman, aduh Pak Gembala, aku perlu mengulangnya 3-4 kali Pak, supaya aku baru ngerti. Kuota dataku perlu sekian giga, is okay. Tapi ujung daripada pencarianmu, ada kehidupan, ada suara Tuhan yang akan kita terima. Itulah sebabnya Yesus berkata, domba-dombaku mengenali suaraku. Bilang, jangan salah suara, harus dengar suara Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena iblis juga nggak mau diam. Iblis terus bersuara. Dia memakai peristiwa COVID-19 ini justru apa? Memperdengarkan suaranya, menakut-nakuti saudara. Dia memakai apa? Peristiwa PHK massal. 43.000 tenaga TKI luar negeri dipulangkan. Waduh, yang di dalam negeri aja belum beres, ini TKI bersekian ribu udah mau datang. Jangan saudara pikir dengan lockdown ini saudara, pemerintah tidak berhutang. Siapa bilang? Ini pasar Hamadi ditutup lockdown. Tapi negara pemerintah harus memberi mereka tunjangan setiap hari, bukan sembako loh. Uang cash. Dari mana itu uangnya? Ngutang. Jadi kenapa pemerintah bingung di lockdown? Nanti ekonomi parah, nggak di lockdown. Apa? Penyebarannya. Itulah sebabnya nggak ada cara lain. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkata, di sinilah engkau akan melihat perbedaan, pengistimewaan antara orang fasik yang tidak beribadah dengan orang benarku yang beribadah. Katakan amin. Nah, bagaimana kita bisa saudaraku mendengar suara Tuhan? Saya mau saudara buka 1 Petrus 5, boleh duduk. 1 Petrus 5 kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai 9. Saya tidak akan bicara tentang cara-cara yang dipakai Tuhan memperdengarkan suaranya. Itu saudara bisa lihat di rekaman naik Bible sharing kita. Jadi kalau saudara mau tanya caranya bagaimana Pak, saya nggak mau tumpang tindih, saya nggak akan bahas di sini. Saudara buka YouTube GBI Blessing Papua Ministry, dengarkan, ada 10 cara di situ saya sudah jelaskan. Alat atau sarana yang sering Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan kita. Apa itu Pak? Makanya cari tahu sendiri. Kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 2, 3. Sadarlah, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Baca dong yang keras. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang dengan cepat. Saudara boleh catat, ada 3 prinsip yang kita bisa jadikan acuan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saudaraku, prinsip yang pertama dari apa yang tadi kita baca,
Kenalilah mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Katakan amin. Karena apa saudaraku? Iblis juga tidak mau tinggal diam. Makanya dikatakan sadarlah. Tepuk dulu sebelah kanan kirinya, bilang sadar. Bukan Tuhan aja yang mau ngomong, iblis juga mau ngomong atasmu. Loh, kasih tahu, iblis mau ngomong. Bahkan gak disuruh ngomong, dia ngomong, saudara. Dari mana kita tahu? Loh, ayat yang bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya suka terjemahan Indonesia Baru ini, karena dikatakan bukan mengaum, tapi mengaum-aum. Kalau mengaum itu cukup sekali, aum, udah dia nggak ngaum lagi, nggak bunyi lagi. Tapi kalau mengaum-aum, dia nggak mau berhenti. Perlu disumbat mulutnya baru berhenti dia. Itulah si iblis. Pagi hari dia sudah memperdengarkan suaranya. Bagaimana caranya, Pak? Aku nggak pernah dengar. Itu suara selalu ada di pikiranmu. Pergi ke toilet pagi hari bangun jam 5. Harusnya kau cari Tuhan langsung, kau buka handphonemu. Langsung laporan data, 300 orang pedagang ikan di Papua kena COVID-19. Mati aku, kau langsung bilang begitu toh. Itu udah suara iblis. Katakan amin. Karena apa saudaraku? Suara iblis selalu memberi kita ketakutan. Karena Tuhan juga mengaum masalahnya. Nanti kita akan baca, karena dikatakan apa? Ia berkeliling sama seperti singa. Artinya dia bukan singa sebenarnya, karena singa yang sebenarnya adalah Yesus Kristus yang harus mengaum dari Sion, dari Yerusalem, yang artinya dari rumah Tuhan. Ada auman firman yang harus diperdengarkan, dan itulah yang harus berbunyi keras di hatimu. Tapi iblis meniru, dia mengaum sama seperti singa Yehuda itu. Makanya kau nggak boleh salah bilang aku harus bisa membedakan. Gimana caranya saudaraku? Sederhananya adalah suara Tuhan itu memberi kita ketenangan. Katakan, suara Tuhan memberi aku kekuatan. Ada beberapa waktu ini orang nanya kepada saya, Pak Pendeta, ada hamba Tuhan yang tumpangin tangan saya, nubuatkan saya, nubuat tentang akhir zaman. Oh, sedikit lagi akan terjadi begini kehancuran. Itu gimana, Pak? Terus bagaimana? Saya tanya, kamunya bagaimana? Setelah dengar suara itu, aku jadi takut. Sorry ya saudara, terserah orang menyebut dirinya hamba Tuhan, nabi, dipakai Tuhan ini dan itu. Tapi parameter yang harus kita jadikan adalah firman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Alkitab menegaskan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi semua suara yang diperdengarkan melalui mulut-mulut manusia, bahkan melalui mulut yang menyebut dirinya para hamba Tuhan sekalipun. Tapi kalau itu justru memberikan ketakutan, intimidasi, aku mau berkata, buat saya pribadi, itu bukan suara Tuhan. Karena kalaupun suara Tuhan datang berupa koreksi, ini nggak langsung menghancurkan, mempermalukan saudara, tapi suara Tuhan yang berupa koreksi adalah membangun, mendatangkan roh pertobatan, roh yang remuk hati. Jadi kalau saudara dengar atau baca, di-share di grup saudara, akhir zaman, kuda putih, kuda hitam, coklat belang-belang, cawan ini, cawan itu, gempa terjadi. Dan saudara setelah baca itu, karena setiap orang berbicara akhir zaman, orang langsung ketakutan. Enggak? Padahal kalau saudara baca kitab Wahyu, di Wahyu pertama, di ayat yang pertama, itu kalimatnya dimulai dari satu kalimat, inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Nah lihat tuh, sama-sama, Wahyu 1 ayat 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya apa? Apa itu wahyu? Pemahaman akan masa depan. Amin. Pengertian akan masa depan. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, yang harusnya bersuara jelas di dalam pikiran kita adalah tentang Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan adalah gembala kita baik. Karena ayatnya diawali dengan kata, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kalau baca kitab Wahyu,
Ini bukan langsung otak kita tertarik dengan apa saudaraku? Oh, kehancuran. Virus, chip 66. Apalagi? Maksudnya Pak Pendeta artinya semua itu nggak ada Pak. Saya nggak bilang tidak ada. Tapi kalaupun itu terjadi, itu tidak akan mempengaruhi keberadaanmu. Karena engkau memiliki Yesus Kristus. Itu hanya akan berlaku bagi orang-orang yang tidak membangun hidupnya di atas dasar firman. Karena Yesus sudah berkata, memang satu kali lagi, bukan hanya bumi, langit juga akan digoncang. Unsur-unsur langit akan tergoncang. Ya kan saudaraku, NASA berkata beberapa hari yang lalu, ada sebuah meteor yang mendekati bumi. Kalau sampai dia belum pecah, maka kita akan kirim bom ke luar angkasa supaya dia meledak di udara. Kalau tidak, meteor ini menghancurkan bumi. Ini sepertiga manusia akan binasa. Wah, ini bukan film-film lagi. Ini saudaraku real. Kalau kita membaca firman, gak usah kaget. Yesus sudah berkata, bukan hanya bumi yang digoncang, langit juga. Di bumi ada kegoncangan ekonomi, ada kegoncangan kesehatan lewat COVID-19. Tapi langit juga akan bergoncang. Tapi baca dong kalimat berikutnya. Tapi engkau yang menerima kerajaan yang tergoncangkan, tidak akan pernah bisa digoncangkan. Itu sebabnya teruslah beribadah dengan mengucap syukur. Karena engkau sudah menerima firman yang tidak tergoncangkan. Kita akan menjadi saksi berlalunya dunia yang rapuh ini. Sekaligus engkau akan menjadi saksi betapa kokohnya, betapa kuatnya kerajaan firman yang tidak tergoncangkan, yang sudah diberikan atasmu. Katakan amin. Nah, iblis ini bicara. Bahkan dia bicara pakai firman. Itulah sebabnya, saya cuma hamba Tuhan yang karena kasih karunia Tuhan. Tapi engkau harus berhati-hati, gak semua pendeta harus kau dengar. Karena di Matius pasal yang ke-7 disebut ada nabi-nabi palsu. Kenapa disebut nabi palsu? Dulu memang dia pernah benar. Tapi gara-gara dia tidak menjaga hidupnya, artinya dia menyelewengkan hidupnya. Firman yang dia pakai bukan lagi untuk membangun. Wah Pak, kan ayat Pak. Loh, setan juga pakai ayat untuk mencoba Yesus. Nggak usah kaget saudara. Terus bagaimana aku bisa membedakan? Ini suara Tuhan. Tadi satu parameternya, suara Tuhan, roh yang dari Tuhan itu membangkitkan, memberi kekuatan. Memang saudaraku, awalnya memang ngeri. Oh, saya ngomong tadi, tenaga TKI akan begini, ada kelaparan, ada bencana. Tapi kan saya belum selesai. Tapi engkau akan mendapat perbedaan kalau engkau membangun hidupmu di atas dasar firman. Memang sebagai domba, lembah yang kelam harus kau lewati. Loh, kan ayatnya ngomong begitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh, ini bukan wacana loh. Artinya si domba itu benar-benar lewat lembah kekelaman. Lihat ke kanan gelap, jurang. Lihat ke kiri, wah apa lagi. Tetapi selama dia lihat ada gada dan tongkat sang gembala di depan, dia selalu aman. Karena dia berkata, aku gak peduli kegelapan di sisi kanan kiri belakang. Selama ada gembalaku yang menuntun aku akan terus aman. Jadi jangan pikir kegelapan yang pekat tidak kita lewati. Kita terus. Ketika terjadi kelaparan, apakah Elia ikut mengalami kelaparan? Ikut. Mengalami peristiwa kelaparan yang dialami oleh seluruh bangsa. Tapi masalahnya ada perbedaan. Karena Elia memiliki janji firman. Itu sebabnya di tengah kelaparan itu Tuhan memelihara Elia dengan cara-cara yang ilahi. Aku berdoa, aku nyatakan pagi hari ini cara-cara yang ilahi. Bahkan kau akan melihat intervensi ilahi yang tidak masuk akal, yang dia kerjakan secara supranatural, akan bisa kita lihat dalam masa-masa ini. Katakan, terjadilah atasku. Jadi hati-hati baca grup WhatsApp-mu. Oh, sudah terjadi ini terjadi. Kalau saudara nggak mau terganggu, mending gak usah baca. Kalau kau nggak ngerti apa ya maksudnya, aku nggak ngerti, udah tutup itu WhatsApp-mu. Engkau doa sembah Tuhan aja. Ambil sebuah kesimpulan, oke lah terserah orang mau ramalkan apa. Tapi bukankah dia adalah gembalaku yang baik?
Memang aku harus lewat lembah yang kelam, tapi bukankah aku punya gembala yang selalu mengajak aku ke jalan yang benar, menuntun aku ke jalan yang lurus. Oh, inilah suara Tuhan. Katakan, suara Tuhan memberi aku ketenangan, memberikan kesejukan, kedamaian, dan janji. Apa yang pertama? Prinsip mendengar suara Tuhan. Kenali suara Tuhan. Mana suara Tuhan, mana suara hantu. Itu cuma beda terbalik aja saudara. Bilang suara Tuhan ditiru-tiru oleh hantu bilang. Katakan amin. Nah yang kedua saudaraku. Nah ini masalahnya Pak Pendeta. Bagaimana aku bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Oke, saya mau saudara buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini prinsip yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca 2, 3. Kesudahan, baca dong 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Oke, catatkan prinsip yang kedua. Untuk kita bisa saudaraku mengenali suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, miliki waktu tenang dan fokus untuk mendengarkan Tuhan bersuara. Jadi suara Tuhan bukan suara murahan. Saudara harus memang menyediakan waktu khusus. Karena ayatnya berkata, kuasailah dirimu. Yang menyebabkan engkau tidak dengar suara Tuhan bukan karena dia tidak bersuara, tapi karena alat penerimamu terganggu. Sama kayak radio rusak saudara. 24 jam nonstop itu pemancarnya memancarkan berita. Gara-gara engkau nggak bisa dengar itu siaran dari RRI, bukan karena dia nggak bersuara, tapi receivermu, antenamu ini ternyata ngalamin satu putus kabel. Jadi harus disambung. Tapi waktu engkau buka, aduh kabel yang mana ini ya? Kabelnya kuning merah, yang mana ini yang harus aku sambung? Engkau harus tenang. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu. Come on baca. Baca dong. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya di dalam doa kita bisa mendengar suara Tuhan. Bukan hanya doa yang rutinitas agamawi, tapi doa yang benar-benar kita khususkan, kita persembahkan. Doa yang dimana sebelumnya kita kuasai diri kita. Semua tuntutan-tuntutan kebutuhan lahiriah kita puasakan. Itulah sebabnya kita sedang melakukan puasa 21 hari. Kita puasa bukan melakukan hukum-hukum agamawi, tapi makna puasa adalah kita mengistirahatkan sejenak semua tuntutan lahiriah. Gak makan, gak minum, gak ini, gak itu. Supaya apa? Engkau memiliki waktu fokus untuk semua indera rohanimu kembali teraktivasi. Supaya engkau bisa mendengar, oh ini suara Tuhan. Engkau punya banyak waktu berasosiasi dengan firman, bersentuhan dengan firman. Sehingga engkau bisa membedakan, kalau ini suara Tuhan, kalau ini bukan. Kalau saudara tunjukkan saya kalung atau gelang yang kuning, bisa saja saya bilang itu emas, padahal itu imitasi. Karena apa? Aku jarang pegang bersentuhan dengan itu. Bentuknya mirip, beratnya, wah meyakinkan. Saudara berkata, Pak Gembala ini emas, saya akan berkata, iya. Tapi itu imitasi. Tapi kalau saudara bawa ke tukang emas, dia hanya sekedar lihat aja dan raba dikit, dia bilang ini enggak emas. Karena apa? Bukan karena dia ahli, tapi karena dia sering bersentuhan dengan emas yang asli. Tahunan, puluhan tahun, dia udah pegang raba emas yang asli itu gimana? Nah saya ini nggak pernah pegang dan raba, jarang-jarang. Tapi kalau orang yang sering pegang yang asli yang mana, begitu yang palsu datang, oh ini bukan yang asli Pak, Bapak udah ditipu. Nah kalau engkau sering berasosiasi dengan firman yang sejati, suara Tuhan yang asli, begitu yang palsu datang, engkau langsung akan bunyi di sini, oh ini bukan suara Tuhan. Tapi seringkali kita, oh ini Tuhan. Oh pendeta itu berkata, 2 bulan lagi Yesus datang. Dari dulu banyak pendeta bilang Yesus datang, mana gak datang sampai sekarang. Oh akan terjadi ini, terjadi itu.
Saya mau biarlah suara Tuhan menuntun saudara. Dengan cara apa? Engkau bisa merasakan ada cengkraman realita Tuhan ketika selesai dia berbicara. Membuat ketenangan, membuat damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya, katakan itu sebabnya. Doa puasa 21 hari yang sedang kami ikuti akan benar-benar melatih ulang keberadaanku. Sehingga selesai dari pelatihan ini, aku melihat, aku menyaksikan sendiri satu perubahan benar-benar terjadi. Real. Oh, real. Real. Bukan lagi kira-kira, tapi real. Benar-benar berubah terjadi dalam hidupku. Katakan amin. Ikutilah puasa 21 hari ini saudaraku. Dengan apa? Dengan hati yang mencintai Tuhan. Sehingga apa? Engkau melakukannya bukan lagi dengan paksaan. Tapi karena engkau rindu, udahlah aku udah capek hidup dengan dosa. Aku udah capek hanya dengar firman tapi gak pernah terjadi. Tapi ambil kesempatan puasa 21 hari ini. Benar-benar mengamputasi semua kedagingan. Mengeliminasi semua roh cinta uang, cinta dunia. Sehingga roh cinta Tuhan benar-benar berkobar dalam kehidupanmu. Katakan terjadilah atas hidupku. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita akan menjadi saksi dari berlalunya dunia yang akan berkesudahan ini. Tapi sekaligus engkau juga akan menjadi saksi betapa kuat dan kekalnya kerajaan Allah atas hidupmu. Itu sebabnya janganlah kamu bodoh, kitab Efesus berkata. Mengertilah kehendak Tuhan. Bilang open your eyes. Apa itu artinya? Buka matamu. Hei, buka mata. Bukan mata ini yang dibuka. Buka mata rohanimu. Setelah COVID-19 ini selesai, semuanya akan berubah. Maksudnya nggak bisa kayak dulu lagi. Langsung normal, enggak. Yang paling mengerikan adalah pasca virus ini berakhir, ekonomi nggak langsung bisa pulih. Kok nggak langsung bisa jalan-jalan ke mall, pergi ke mana? Ke Bali, kemana saudaraku? Semua orang akan berhati-hati. Tidak nyaman bagi orang-orang yang terlanjur kedagingan. Tapi bagi kita yang karena kebahagiaan kita adalah hadirat Tuhan, kita akan terus bisa alami sukacita. Katakan amin. Nah yang ketiga, kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Yang pertama tadi kenali mana suara Tuhan, mana yang bukan. Yang kedua, miliki apa? Waktu tenang. Jadi ada waktu tenang. Itu sebabnya 21 hari yang kita sudah canangkan ini saudaraku. Betul-betul menjadi waktu tenang. Ayatnya bilang kuasailah dirimu. Yang dimaksud dirimu itu apa? Tubuh. Jadi jangan manjain tubuh saudara. Jadi kalau jam 12 dia udah bunyi, makan. Saya mau saudara ngomong sama perutmu, perut diam kau. Bukan kau yang kasih tahu aku harus makan. Tapi aku yang harus kasih tahu kau, belum waktunya makan. Aminnya kurang tulus ini. Aduh Pak Gembala, 21 hari, oh man. Oh bro, kuatkah aku ya Pak Gembala? Kuat. Kuat atau enggaknya itu tergantung engkau. Loh saudara, ini saudara-saudara muslim kita 1 bulan loh. Bilang kita cuma 21 hari. 1 bulan itu anak SD, SMP disuruh puasa. Lah kalau saudara bilang, loh kan mereka tetap makan Pak, buka. Loh saudara kan juga buka. Makan juga, tapi jangan makan pelampiasan ya setiap sore. Makanlah senormalnya. Sewajarnya. Jangan jatah pagi, siang aku balas, aku habisin di sore. Ya, itu justru membuat engkau tambah kedagingan saudara. Bilang makanlah senormalnya. Jadi ada 2 jatah makan yang kita skip. Wah ini banyak keuntungannya ini. Dompetmu akan lebih terjamin. Karena anggaran belanja kas negara rumah tangga berkurang. Ginjalmu makin sehat, lambungmu makin sehat. Kenapa saudara? Karena dikasih istirahat. Enggak mompa terus. Tubuhmu yang tadinya melebar ke kanan dan ke kiri,
Oh, mulai slim. Pipi yang mulai boboho itu mulai tirus. Bukan karena pergi ke Korea, operasi, tapi dioperasi lewat puasa 21 hari. Oh, angkat tanganmu, aku berdoa hari ini. Puasa 21 hari adalah hari yang begitu menggairahkan, mengasihkan, penuh sukacita. Katakan amin. Setiap pagi saudara dapat renungan. Gerakan bertekun bangun jam 5 pagi. Ada arahan yang akan terus saya berikan. Saudara bisa menyembah Tuhan 30 menit pertama, 30 menit berikutnya saudara dengarkan arahan. Saudara lanjutkan. Kalau mau nyembah lagi silakan, yang penting 1 jam. 30 menit pertama penyembahan, 30 menit berikutnya dengarkan sharing firman. Setiap hari. Loh, kenapa harus 1 jam Pak Gembala? Itu standar minimal. Karena Yesus bilang, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga? Minimal 1 jam saja. Kalaupun saudara sudah 1 jam, ada dorongan Tuhan lagi, nyembah lagi. Lanjutin, karena itu baru minimal. Jadi nggak boleh diedit. Oh, aku sih bangunnya jam 5 Pak. Tapi pas jam 5 lewat 10 ada signal di perut, pergi ke toilet. Di toiletnya saudara 45 menit. 5 menit terakhir baru menyembah Tuhan. Oh, 1 jam, bukan itu maksud saya. Karena ada orang-orang tertentu itu bisa di toilet hitungannya 1 jam. Di sini juga engkau harus melatih ulang pengeluaranmu. Pengeluaran yang itu. Bilang, kau jangan ganggu saya. This is serius. Ada orang-orang ke toilet bisa 3-4 kali. Nah, kalaupun kita lakukan gerakan bangun jam 5 pagi. Kalau di toiletnya 45 menit, 15 menitnya apa itu? Ya sama aja. Katakan amin. Nah, sorenya sebelum berbuka saudara juga bisa ambil waktu untuk menyembah Tuhan, dengar suara Tuhan. Oh, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. 21 hari. Coba tebak. Apa yang akan terjadi atas semua jemaat? Hadirat Tuhan yang belum pernah terjadi. Sejarah baru yang belum pernah terjadi akan terjadi di tengah jemaat ini. Aku panggil engkau, keluarlah. Mari sambut tantangan panggilan Tuhan. Kitalah jemaat pembuat sejarah yang akan Tuhan bangkitkan menjadi pola. Nggak waktunya lagi slogan, aku mencintaimu Tuhan. Mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Buktikan dong. Pak Pendeta sendiri pernah nggak puasa 21 hari? Saya mau jujur bilang, belum juga pernah. 3 hari aja paling mampu, itu dulu waktu sekolah Alkitab. Ini memang puasa total. Jadi sebenarnya ini juga challenge buat saya. Tantangan buat saya. Tiap hari harus aku berkhotbah, menyiapkan khotbah. Nah, saudara tinggal makan aja kok susah amat sih. Bilang tinggal makan aja. Yang penting jadi domba yang taat. Kalau nggak taat mati. Lo kasih tahu dia, kalau nggak taat mati. Mati rohaninya saudara. Saya berdoa engkau domba yang taat, amin. Nah, yang ketiga, ayat yang ke-9 yang terakhir. Pemain musik boleh standby. Lawanlah dia, katakan lawan. Suara musuh harus dilawan. Ucapkan dengan keras, jangan hanya sekedar komat kamit. Suara musuh harus dilawan dengan bersuara balik. Kan ayat 8-nya perhatikan saya. Ayat 8-nya Alkitab mengatakan, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa. Halo? Bagaimana cara iblis menyerangmu? Dengan bersuara kan? Ada orang di sini, come on. Bagaimana cara iblis menyerangmu? Bersuara. Alkitab mengatakan lawan dia. Dengan apa engkau melawan? Bagaimana dia cara menyerang? Begitulah engkau serang balik. Dengan cara apa? Bersuara. Buat suara yang jauh lebih keras. Itulah sebabnya begini. Kalau saya suruh saudara ikuti saya. Deklarasikan. Jangan saudara cuman aku pastikan. Aku mendengar suara Tuhan. Suara ini tetap masih tertutupi dengan suara iblis yang tadi bicara di dalam pikiranmu. Halo? Karena begini, sesuatu yang kau yakini itu pasti mengandung intonasi yang jauh lebih keras. Coba contohnya saudara ya. Saudara gali
tanah di belakangmu, engkau temukan di situ harta karun. Ya kan? Engkau lihat sendiri dengan biji matamu. Engkau raba bahwa ini harta karun. Engkau tutup balik, engkau mau cerita sama suamimu. Saking senangnya engkau dengan apa yang kau sudah lihat, engkau yakini. Ada nggak saudara ngomong begini, Papa, ada harta karun loh di belakang rumah kita. Ini suamimu yang tadinya senang jadi nggak yakin. Benar nggak? Tapi kalau saudara ngomong, Pak, kita akan segera jadi orang kaya raya. Kita akan beli ini beli itu. Kenapa mah? Ada harta karun. Karena apa? Engkau lihat, engkau alami sendiri. Sehingga dia pun jadi yakin. Nah, kalau engkau sendiri gagal meyakinkan dirimu, bagaimana engkau bisa meyakinkan orang lain? Halo, come on. Itu sebabnya ketika ada ayat datang dalam dirimu, katakan ketika ada ayat atau suara Tuhan datang dalam hidupku, aku harus mengeraskan volumenya. Katakan, aku harus mengeraskan volumenya. Dengan cara apa? Pakai mulutmu. Bersuara lebih keras. Jadi waktu ada suara iblis datang, engkau akan mati, uangmu udah habis. Engkau akan mati, uangmu akan habis. Begitu engkau tanya Tuhan, gimana ini keadaanku? Engkau bawa keadaan, tiba-tiba Tuhan kasih ayat, aku akan mencukupi. Engkau gak hanya sekedar bilang, Allah aku akan mencukupi. Gak boleh. Engkau harus buat lebih keras volumenya. Putar lebih keras. Kau harus berkata, Allahku akan mencukupkanku. Aku deklarasikan, dia adalah Allah Yahweh Jireh. Begitu amin. Masih ragu nih. Masih bunyi dikit-dikit suara setan. Berarti bersuara lagi. Sampai apa? Sampai suaramu meyakinkan dirimu sendiri. Bisa ikuti saya. Katakan, aku harus terus mempergunakan intonasi suara mulutku untuk meyakinkan diriku. Jadi kalau sorry ya, dengar saya. Kalau saya suruh saudara ikuti saya, deklarasikan. Saudara ngomong cuman komat kamit, ini menunjukkan kau kurang yakin. Kadang-kadang adalah pedang ditaruh di lehermu. Sangkal Yesus. Saudara kalau yakin bahwa Yesus adalah segalanya, ada nggak saudara berkata, enggak mau sangkal. Oh itu langsung gorok saudara. Tapi kalau sudah sangkal, enggak. Yang bilang, sangkal enggak Yesus? Enggak. Nanti kamu mati sudah. Dia cuma jadi berpikir ulang ya kan. Wah udahlah percuma juga, aku potong juga tetap dia ini orang enggak mau sangkal Yesus. Tapi kalau saudara pelan, sangkal Yesus. Enggak. Yang nyangkal ini, sangkal enggak? Oh iya. Ini beda saudara. Jadi sebelum ada gerakan lanjutan dari iblis, engkau harus selalu bentak iblis dengan suara balik. Katakan, ikuti saya mau pastikan aku terus mengaum. Suara yang harus mengaum adalah suara Tuhan. Satu ayat yang terakhir, pemain musik semua standby. Boleh naik ke panggung sini, Yoel 3 ayat 16. Ini ayat yang terakhir, saya mau kita baca. Harusnya bukan iblis yang mengaum, tapi Tuhan dan firman-Nya lah yang harus mengaum. Mari kita baca Yoel 3 ayat 16, 2, 3. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Katakan, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Sion bicara dimensi hadirat Tuhan. Yerusalem itu bicara tentang tempat Tuhan, rumah Tuhan. Selalu ada suara Tuhan yang diaumkan, diperdengarkan. Saya mau sambutlah kemenanganmu, sambutlah sukacitamu. Kamu angkat tanganmu, terima dengan iman. Semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang duduk. Terima kemenanganmu. Engkau adalah orang-orang yang akan terus dipelihara. Engkau adalah para domba yang akan terus dirawat, dilatih, dipelihara oleh Dia Sang Gembala. Mari angkat tanganmu saudara, mari angkat tanganmu ke atas. Aku tidak peduli seperti apa masa-masa sulit yang akan kita lewati. Aku tidak peduli seperti apa gelapnya malam yang harus kita jalani. Bahkan saya tidak peduli kalaupun dalam kedaulatan Tuhan
Dia mengizinkan kita melewati betapa terjalnya terbing yang harus kita lewati. Oh, bahayanya lembah kelam. Tapi selama Dia gembala kita, menyertai kita, inilah yang terus membedakan kita. Mari angkat tanganmu. Dia sudah memperkenalkan dirinya. Akulah gembala yang baik. Jesus, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Mari angkat tanganmu. Dan bawaku ke air tenang. Tutup matamu, imajinasikan lirik dalam lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Katakan amin. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Semua jemaat yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, angkat tanganmu. Jesus, my God. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku, my God. Dan bawaku ke bukan air yang keruh, tapi air yang jernih, menyegarkan. Kamu angkat tanganmu jemaat. Memang harus ada malam yang harus kita lalui, tapi Dia selalu menyertaimu. Ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Katakan sekalipun, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari angkat tanganmu sama-sama jemaat. Katakan sekalipun, sekalipun ku berjalan. Oh Jesus, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah. Koralamaya saka, sebab Engkau beserta. Mari sekali lagi angkat tanganmu, angkat tanganmu. Sekalipun, katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Benar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab lagi katakan. Ayo semua angkat suara, jadikan ini doa kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan dari awal sekali lagi, come on. Engkau gembala yang baik. Aku deklarasikan pagi ini,
Pewahyuan sebagai gembala yang baik, yang adalah Tuhan sendiri menjadi bagianmu. Bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun, come on, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah. tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jemaat saja angkat tanganmu, come on, katakan sekalipun. Dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah. Gadamu dan tongkatmu menghibur kami Tuhan, Sebab Engkau beserta. dengan iman sekali lagi, tak akan gentar ku melangkah. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tepuk tangan, sorak-sorak. Terima kasih buat sabda firman-Mu, pewahyuan yang kami terima hari ini Tuhan. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Bahkan semua keberadaan kami dicukupi. Di dalam hadirat-Mu, itulah yang kami perlukan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Berkati kami Tuhan, karena Engkau sudah berkata bahwa di masa-masa seperti apapun ada kelimpahan, minimal ada kecukupan yang kami selalu bisa alami dalam realita kehidupan hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat minggu hari ini. Kami terima semua janji firman-Mu dimatrekan oleh kuasa Roh Kudus. Mampukan kami menjalankan dan menyelesaikan puasa 21 hari kami Tuhan. Kami yakin pada hari ke-21 nanti kami akan merayakan kemenangan kami bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah ini Tuhan, mari angkat tanganmu saudaraku. Ulanglah dengan kasih sukacita. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah yang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu tinggalan menjadi bagian milikmu. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita yang kedua kali. Umat yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sama-sama katakan, yo. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau tahu beratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masalah.
laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan-Mu Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangannya di atas kepala. Yo, sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri. Amin. Kau telah ubah ratapku, katakan, jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yo. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi boleh sama Tuhan katakan, kemenangan-Mu Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.